Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum dari kelas PGMIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membaca dan menulis puisi dengan baik. Akhir-akhir ini, puisi menjadi karya sastra yang dapat banyak perhatian bagi murid-murid, mahasiswa, ataupun yang lainnya. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang memiliki irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait, serta unsur-unsur yang penting. Unsur-unsur tersebut membentuk suatu keindahan yang menjadi daya tarik, terlebih lagi jika dibacakan oleh orang yang tepat. Tak hanya indah, proses dalam kegiatan membaca puisi dapat bermanfaat untuk membentuk karakter siswa melalui penyerapan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Siswa juga dapat belajar mengekspresikan diri melalui kata-kata dalam puisi. Selain itu, siswa juga bisa belajar mendalami emosi dengan kegiatan membaca puisi tersebut. Ternyata, kegiatan membaca puisi bagi siswa itu banyak manfaatnya loh. Yang pertama, kita sebagai guru bisa mendukung kalian semua para siswa dalam membaca puisi. Yang pertama adalah memahami makna dan suasana yang terkandung dalam puisi. Seperti yang kita tahu, puisi biasanya tidak mengungkapkan suatu dengan memiliki alur cerita yang jelas, seperti prosa. Puisi juga sering menggunakan kata-kata puitis. Karena ini, puisi dikenal sebagai teks yang memiliki makna berlapis atau sifatnya pun subjektif. Maka dari itu, kalian semua perlu memahami dulu makna puisi yang akan dibacakan oleh kalian. Jika kalian membacakan tanpa tahu maknanya, kalian akan sulit menyalurkan perasaan yang terkandung dalam puisi tersebut dengan tepat. Jika seperti itu, puisi akan terasa hambar dan pesannya yang kurang tersampaikan kepada yang mendengarkan puisi kalian. Untuk itu, pertama-tama kalian perlu memahami makna dan suasana dalam puisi yang akan kalian bacakan terlebih dahulu. Biasanya puisi untuk kalian itu ditulis dengan sederhana, tidak perlu analisis yang rumit untuk memahami maknanya. Dan kita sebagai guru bisa membantu kalian untuk memahami pesan yang ingin disampaikan dan kira-kira ada cerita apa di balik puisi tersebut. Memahami makna dan suasana dalam puisi akan membantu kalian menentukan intonasi, tekanan, penjedaan, dan mimik wajah yang baik. Yang kedua adalah pelafalan yang baik. Pelafalan yang baik adalah lafal, yaitu pengucapan bunyi bahasa dalam membaca puisi. Pelafalan yang baik itu penting. Pengucapan huruf A, I, U, E, O itu harus jelas. Pelafalan yang baik itu dihasilkan dari bentuk bibir kalian yang tepat ketika mengucapkannya. Nah, kalian juga bisa berlatih untuk mendapatkan pelafalan yang baik. Tugas guru hanya membantu kalian untuk berlatih posisi lidah dan gigi serta bentuk bibir yang tepat ketika mengucapkan huruf per huruf sampai pelafalan jelas. Yang ketiga adalah menggunakan intonasi yang tepat. Intonasi itu apa sih? Intonasi adalah merupakan perubahan nada ketika berbicara. Lebih detailnya, intonasi adalah penyajian tinggi rendahnya nada atau irama dalam kalimat. Jadi, ketika kalian membaca puisi, kalian harus tahu intonasi yang tepat. Ketika puisi itu bernada tinggi, kalian harus membacanya dengan nada tinggi. Dan ketika puisi itu nada rendah, kalian juga harus membacakannya dengan nada rendah. Dalam pembacaan puisi tinggi, rendah, nada, atau irama itu sangat penting untuk kalian. Karena itu, intonasi yang tepat berperan dalam penyampaian perasaan dan maksud yang terdapat dalam puisi kepada pendengar. Yang keempat adalah penekanan pada kata-kata dalam puisi. Tekanan merupakan keras lembutnya pengucapan bunyi. Ketika membaca puisi, penting memberikan penekanan yang tepat. Jadi, penekanan itu sesuai. Kita membaca puisi yang berjudul apa. Ketika kita membaca puisi yang berjudul Ibu, itu kebanyakan kita menggunakan nada rendah. Ketika kita membacakan puisi tentang alam, suasana, ataupun apa, itu biasanya lebih banyak bernada tinggi. Jadi, kita maksudnya
ketika kita membaca puisi berjudul Ibu, kita membacanya dengan lembut, nada rendah, dan tidak terlalu keras. Dan begitu pun sebaliknya. Paham kalian? Penekanan yang diberikan pada kata-kata yang ingin ditegaskan atau dianggap penting, yaitu jangan disepelekan. Yang kelima adalah tentukan penjedaan dengan tepat. Ketika kita membaca puisi, kita juga harus jeda, tidak nerocos terus-terusan. Kalian harus paham di mana letak kalian berhenti, di mana letak kalian nafas, di mana letak kalian mengambil nafas. Tidak hanya kalian membaca puisi tanpa irama, tanpa intonasi, tanpa rendah tingginya nada, tanpa apapun. Jadi sebelum baca puisi, kalian bisa memberikan tanda jeda terlebih dahulu pada naskah puisi tersebut agar lebih indah dan tepat jika kalian membaca. Adapun 3 macam membaca puisi, yaitu Adapun 3 jeda dalam kegiatan membaca puisi, yaitu menggunakan garis miring 1, merupakan tanda baca untuk berhenti sejenak. Yang kedua, garis miring 2, yaitu tanda untuk berhenti agak lama. Yang ketiga adalah garis miring 3, merupakan tanda untuk berhenti lama sekali. Jadi ketika kita membaca puisi, kita harus tahu di mana jedanya, di mana kita ambil nafasnya. Dengan garis 1, garis 2, dan garis 3, kita akan tahu di mana letak kita akan berhenti. Yang keenam adalah menggunakan mimik yang sesuai. Mimik itu apa sih? Mimik adalah ekspresi atau raut wajah yang sesuai dengan bacaan yang kita baca di dalam puisi. Adapun emosi yang terkandung dalam bacaan puisi yang dibacakan, biasanya mimik menjadi salah satu tokoh alur. Biasanya mimik menjadikan salah satu tolak ukur apakah sang membaca puisi menghayati puisinya atau tidak. Jadi ketika kalian membaca puisi tidak berekspresi, penglihat atau pendengar bisa berkomentar, bisa mengetahui bahwa kalian itu tidak mengetahui atau tidak memahami apa yang sedang kalian baca. Misalnya, puisi yang berisi perjuangan dapat diekspresikan dengan mimik wajah yang tegas, sedangkan puisi yang berisi kehilangan dapat diekspresikan dengan mimik wajah yang sedih. Yang ketujuh adalah menggunakan gestur yang sesuai. Gestur merupakan apa sih? Gestur itu gerak-gerik tubuh ketika membaca. Jadi kita membaca yang berjudul perjuangan, kita harus benar-benar meresapi, benar-benar memahami apa yang sedang kita baca. Yaitu untuk pembacaan puisi, siswa tidak perlu terlalu sering memberikan gestur untuk menggambarkan kata-kata. Memberikan gestur itu penting, tetapi tidak setiap kata atau setiap kalimat kalian harus bergerak, memberikan gerak kepada bacaan tersebut. Tidak seperti itu. Jadi di sela-sela kita membaca puisi, ada yang harus kita berikan gestur, ada yang tidak. Gestur itu diperlukan sebagai pendukung saja. Artinya, lakukanlah jika memang sesuai dengan puisinya. Kalau dipaksakan, bisa terkesan tidak indah. Yang ke-8 adalah hafalkan puisi. Jadi, ketika kita membaca puisi, kita tidak harus seperti membaca tanpa kita mengingat-ingat. Maka itu menjadikan puisi terlihat jelek. Walaupun dalam pembacaan puisi kalian boleh membawa naskah, tapi alangkah lebih baik jika kalian itu menghafal. Dengan hafal, puisi yang dibacakan kalian semua akan terpaku pada naskah. Jadi kalian bisa melakukan detail-detail penting ketika membacakan puisi. Yang ke-9 adalah percaya diri.
Latihan yang cukup akan meningkatkan kepercayaan diri pada anak ketika tampil. Jadi ketika kita membaca puisi, kita harus mempunyai sifat pede untuk memberikan hasil yang sesuai dengan usaha yang telah kalian pelajari selama ini. Kalau kalian mulai menunjukkan tanda-tanda tidak pede sebelum tampil atau membaca kalian tidak menenangkan, yakinlah bahwa kalian bisa melakukan dengan baik karena kalian sudah berusaha keras. Katakan bahwa guru akan mengatakan bahwa bangga melihat kalian tampil di depan. Itu adalah cara membaca puisi dengan baik. Dan kita lanjut dengan bagaimana sih cara menulis puisi dengan baik. Apakah kalian pernah menulis puisi? Apakah kalian pernah membaca puisi? Apakah kalian pernah membuat puisi? Tentu pernah kan? Baik itu tugas sekolah atau hanya hobi kalian saja. Setelah kalian mengetahui pengertian dan serta unsur pembangunan puisi, sekarang kalian harus mengetahui langkah-langkah membuat puisi. Mungkin banyak yang berpikir bahwa sepertinya membuat puisi itu sangat mudah. Namun, pada nyatanya banyak yang harus diperhatikan agar puisi itu sendiri lebih menarik saat dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca. Lalu, bagaimana cara membuat puisi yang baik dan benar? Apakah kalian sudah paham? Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah tentukan tema dan judul. Pertama, pilihlah satu tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi agar puisi kita lebih menarik. Tema puisi ada banyak sekali, jadi sebisa mungkin pilihlah tema yang benar-benar menarik. Setelah menentukan tema, selanjutnya adalah menentukan judul yang berpacu pada tema. Misalnya, kita menentukan temanya yaitu kesetiaan. Yang kedua adalah menentukan kata kunci. Apa sih Bu menentukan kata kunci itu? Menentukan kata kunci itu adalah menentukan tema. Langkah-langkah menulis puisi adalah menentukan kata kunci dan kemudian mengembangkan kata tersebut. Seperti kalian menemukan judul atau semisal tema kesedihan. Jadi dari kata kunci tersebut kalian harus bisa mengembangkan dari kata-kata sedih, kalian kembangkan dengan pikiran kalian, dengan isi apa yang ingin kalian buat dalam puisi tersebut. Jika kalian telah menentukan tema, maka selanjutnya adalah menemukan kata kunci yang berkaitan dengan keabadian. Apabila sudah dirasa cukup untuk memulai membuat puisi, maka kalian tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau larik puisi. Misalnya, satu kata kunci digunakan untuk satu larik, atau bisa saja satu kata kunci kemudian dikembangkan sebagai satu bait. Jadi, setiap bait atau setiap larik, berilah kata kunci. Ketika di bait satu, kata kuncinya apa? Jadi dari kata-kata itu kalian kembangkan menjadi satu bait. Yang ketiga adalah menggunakan gaya bahasa. Menggunakan gaya bahasa adalah salah satu cara dengan majas, misalnya majas perbandingan atau majas metafora. Yang keempat adalah mengembangkan puisi seindah mungkin. Menjadikan puisi yang indah, susunan kata-kata, larik-larik puisi menjadi bait-bait, kembangkanlah menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Kalian harus ingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel. Itu yang harus kalian ingat. Puisi bukan sebuah artikel. Tulisan yang kamu buat untuk puisi harus ringkas, padat, sekaligus indah dan jelas. Bagaimana cara kalian membuat puisi itu dan bagaimana cara agar pendengar bisa memahami apa yang kalian baca. Pilihlah kata yang sesuai dengan mewakili unsur keindahan sekaligus makna yang padat. Ingatlah 3 hal yang berkaitan dengan kata dan larik dalam menulis puisi, yaitu kata.
Kata adalah satuan rangkaian bunyi yang ritmis atau indah atau merdu. Yang kedua adalah makna. Makna kata bisa menyebutkan banyak tafsiran. Jadi, satu makna bisa ditafsirkan menjadi beberapa istilah. Yang ketiga adalah mengandung imajinasi mendalam tentang hal yang dibicarakan. Jadi, pendengar itu paham dengan puisi yang kalian bacakan. Langkah-langkah membuat puisi yang ini bisa kalian catat atau bisa kalian tulis. Langkah-langkah yang singkat yang dapat lebih mudah untuk kalian pahami. Yang pertama adalah menentukan gaya puisi. Yang kedua, menentukan tema atau judul puisi. Yang ketiga, membayangkan suasana. Jadi di dalam puisi itu berjudul atau bertema apa, kita harus membayangkan bagaimana suasana di dalam puisi tersebut. Yang keempat adalah menggunakan gaya bahasa. Jadi ketika kita membuat puisi, kita harus melihat bahasanya harus sopan, tertata, tidak harus baku. Yang kelima adalah mengembangkan puisi seindah mungkin. Dan yang keenam adalah menulis puisi. Jadi itu langkah-langkah dalam membuat puisi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pemahaman. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.